Oke, selamat malam teman-teman. Tes, apakah suara aku kedengeran? Mungkin ada yang bisa jawab di chat. Kedengeran kok. Oke. Makasih ya. Oke. Kita lanjut. Perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Yasmin. Aku asli dari Jakarta Selatan, dan sekarang aku di Malang karena aku lagi berkuliah semester 2 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, program studi pendidikan dokter angkatan 2021. Kalau seandainya teman-teman ada yang mau nanya tentang apapun itu, terutama tentang biologi, bisa banget DM aku di Instagram atau message aku di Telegram @yasmina_aizawa. Tapi aku lebih sering on di Telegram karena Instagramku mute. Oke, kita lanjut aja ke perkenalan, kenalan bab. Jadi guys, kalau misalnya kalian ikut kelas aku di awal tahun, aku itu udah ada kelas sistem gerak 1 yang membahas tentang rangka-rangka tubuh. Yaitu kayak skeleton aksial apendikular, pembagian tulang, kartilago, tulang sejati, dan artikulasi. Nah, kalian bisa nanti kalau misalnya ada yang mau, aku kirimin PPT-nya lagi setelah setelah kelas ini, nanti aku kirimin lagi. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah enggak aku kirim. Terus, nah, untuk hari ini kita bakal membahas 3 subbab, yaitu otot rangka, gangguan sistem gerak, dan teknologi sistem gerak. Karena waktu kita sedikit, jadi aku nggak bakal bahas literally semuanya, tapi aku bakal bahas basic-basicnya yang kalian emang harus paham di awal, ini itu apa, itu apa. Jadi kayak kenalan-kenalan nama-namanya, atau istilah-istilahnya yang mungkin rada bingung ya, kalian rada bingung pahamin. Jadi di sini kayak aku kasih tahu dulu berbagai basic-basicnya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya, langsung aja tanya ke kolom chat ya. Oke, kita langsung bahas ke subbab yang otot rangka. Oke, jadi ada 3 macam otot. Ada otot apa aja? Ada otot jantung. Dia itu cuma ada di jantung, ya. Kemudian ada otot polos yang biasanya itu dia di GIT atau gastrointestinal tract atau sistem saluran apa namanya? GI tract tuh, saluran pencernaan. Kemudian ada juga yang di sini otot gerak ya, otot gerak. Nah, si otot jantung sama otot polos ini dia itu gerakannya itu adalah involuntary. What is involuntary? Jadi dia itu nggak volunteer, dia itu nggak kita suruh gerak. Gitu. Jadi dia gerak sendiri tanpa sadar, tanpa kita sadarin. Bahaya ya kalau misalnya dia bisa kita suruh stop gitu, kayak jantung stop dong gitu kan bahaya. Nanti kita jadi KO kan. Jadi makanya apa otot polos yang ada di saluran pencernaan dan otot jantung ini, dia itu pergerakannya itu secara tidak kita sadari. Biar apa? Biar dia terus bergerak tanpa berhenti. Kecuali memang ada gangguan ya yang membuat dia berhenti. Sebentar aku izin lepas virtual background biar bisa mengepragai. Oke, lanjut. Jadi ini kita ulang ya. Ini otot jantung, dan ini otot polos, dan ini otot gerak. Nah, otot jantung dan otot polos ini, dia itu gerakan involuntary yang artinya tidak kita sadari. Sedangkan otot yang ini kita sadari pergerakannya, bisa kita atur. Next. Nah, ini adalah kerja otot atau nama-nama kerja otot, kerja gerakan kita. Oke, kita peragain bareng-bareng. Dan kalau bisa kalian lihat ke kamera aku, oke? Pertama ini kita bahas yang ini dulu ya, yang fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi. Oke, jadi tubuh kita itu punya sumbu pergerakan. Nah, kita itu bisa gerak mengikuti sumbu pergerakan kita atau enggak, atau melawan. Oke, contoh kepala. Sumbu pergerakan kita itu kan ke bawah kan. Kalau misalnya kita lemes, kalian cobain deh, kita lemesin badan gitu. Itu nanti yang turun itu kepala tuh ke bawah sini. Nah,
Ini itu namanya adalah fleksi. Oke? Ini itu namanya fleksi. Dia mengikuti pergerakan sumbu yang seharusnya gitu. Sedangkan kalau ekstensi, dia itu melawan. Nih ya. Kalau misalnya kalian fleksi, itu kan lebih mudah kan? Kalian lebih mudah turun ke bawah dibandingkan kepala kalian ke belakang, mendongak ke atas. Itu lebih susah, ya. Dan dia nggak bisa sampai ngetekuk banget kayak kita nundukin kepala. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau fleksi itu mengikuti arah sudut kepala kita, sedangkan kalau ekstensi melawan, ya. Nah, sekarang kita coba pakai tangan. Ini tangan kita lurusin, lihat kamera aku ya. Tangan kita lurusin. Terus habis itu kita giniin. Nah, ini namanya fleksi. Jadi tangan kita gerakin sesuai sudut yang seharusnya dia bergerak. Nah, ini namanya fleksi. Oke? Nah, kalau misalnya kayak ada orang atau biasanya cowok-cowok nih yang suka pamer-pamer otot, itu kan namanya flex ya. Flex biceps. Nah, itu sama kayak gitu. Jadi kalau fleksi itu dia kayak gini, menjepit mengikuti arah sudut geraknya yang seharusnya. Sedangkan kalau ekstensi dia melawan ya, kayak gini ekstensi. Oke, aku anggap paham ya. Next kita ke adduksi dan abduksi. Oke, jadi ini ada 2 jari. Anggap aja ini titik tengahnya ya. Oh jangan, yang jari tengah ini titik tengahnya. Nah kalau misalnya si telunjuk ini keluar menjauhi titik tengahnya, menjauhi ini namanya adalah abduksi, ya. Sedangkan kalau si jari telunjuknya ini menyempitkan sudut lagi, dia nempel lagi ke jari tengah, namanya adalah adduksi. Nah, bahasanya itu adalah mengecilkan sudut dan membesarkan sudut, ya. Jadi kalau misalnya ini membesarkan sudut, namanya abduksi. Abduksi. Kalau mengecilkan sudut, ini namanya adduksi. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum hafal sekarang, it's normal. Oke, kita lanjut dulu ke elevasi dan depresi. Jadi, elevasi dan depresi ini sebenarnya menurut aku harusnya paling gampang dihafal. Karena elevasi itu bisa dibilang diambil dari kata elevator, yang sebenarnya artinya itu adalah menaikkan. Nah, tapi di sini itu adalah menaikkan anggota organ tubuh. Contoh, elevasi di dagu. Kalau misal elevasi, berarti dia menaikkan ya. Berarti dia menaikkan. Jadi dari mangap, dia mingkem. Ini namanya elevasi. Oke. Sedangkan kalau depresi, itu berarti dia, gimana sih orang depresi kan pasti ngedown gitu ya. Nah ini sama juga ya, kalau depresi itu artinya si organnya ini, anggota tubuh kita itu turun ke bawah ya. Jadi kalau misalnya dari mingkem, mangap lagi, itu kan yang turun ininya kan. Nah berarti itu namanya adalah depresi, oke? Jadi ada fleksi, ada ekstensi, ada abduksi, ada adduksi, kemudian ada elevasi, dan ada depresi. Sebenarnya masih banyak gerakan lain, tapi 3 ini adalah yang menurut aku perlu kalian pahami dulu, karena banyak banget kalau dari buku-buku yang aku baca, buku-buku SMA, itu kayak banyak banget yang ngomong-ngomong fleksi ekstensi, abduksi adduksi, depresi elevasi gitu. Nah, itu kayak 3 bagian yang paling banyak dibahas. Oke? Oke, kita lanjut dulu ya. Udah selesai kerja otot. Sekarang kita harus tahu origo dan insersio. Apa itu origo dan insersio? Nah, jadi origo itu bisa dibilang diambil dari kata origin. Dari mana sih asalnya gitu. Dari mana sih asalnya si tendon ini gitu. Jadi origo itu artinya perlekatan tendon pada organ yang tidak bergerak. Oke, jadi dia pelekatan tendon pada organ yang tidak bergerak. Berarti organ itu diam dan dia tempat melekatnya tendon, gitu ya. Sedangkan kalau insersio, pelekatan tendon pada organ yang bergerak. Jadi dia itu tempat melekatnya tendon, tapi dia itu bergerak organnya, tulangnya ya.
Jadi bisa dibilang origo dan insersio itu ujung dan ujung. Jadi ujung ini origo, ujung ini insersio. Atau sebaliknya bisa. Sekarang kita lihat contohnya, biar kalian lebih paham ya. Nah, kita lihat. Ini otot yang ada di sini ya. Ini kayak sering banget pasti dibahas ya. Semua orang insya Allah tahu ya ini apa. Ini namanya adalah biceps brachii. Biceps 2. B2. Ini ada 2 kan jendolannya. Aduh, ada 2 jendolan. Biceps brachii. Di manakah origo dan insersionya? Oke, tadi kan origo itu tempat pelekatan tendon. Ini tendon yang tidak bergerak si origo ini. Nah, di manakah organ yang tidak bergerak? Jadi ketika kita mau ngefleksiin tangan, organ yang nggak bergerak itu adalah ini ya. Ngefleksiin lengan, organ yang nggak bergerak itu adalah ini. Nah, dia nempelnya di mana? Kalian lihat nih, dia nempelnya di skapula. Kalau misalnya kalian lupa, skapula itu adalah nih tulang yang ada di belakang, yang pipih, yang kayak sayap gitu. Kalau digerak-gerakin, kalian bisa ngerasain nih pipih gitu kan. Nah, skapula adalah origo dari biceps brachii gitu ya. Jadi dia tempat melekatnya si biceps brachii dan dia nggak bergerak. Kemudian kalau insersionya di mana? Ada di sini, lengan bawah, radius dan ulna ya. Oke. Ya, jadi origonya ada di skapula dan insersionya ada di radius dan ulna. Gitu ya. Oke. Lanjut. Sekarang gerak antar otot. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu adalah ketika satu otot bergerak, pasti otot yang lain itu ada hubungannya juga gitu. Jadi kayak mungkin dia ngebantuin lah atau dianya relaksasi. Jadi ketika satu otot itu kontraksi, satu otot lain itu harus relaksasi lah atau otot lain ngebantu lah. Pokoknya ada interaksinya gitu. Oke, kita lihat ya. Jadi pertama kita lihat dulu agonis. Agonis dulu ya. Agonis itu adalah otot utama yang bergerak. Jadi dia kalau misalnya kita drama gitu, dia main karakternya. Dia main karakternya nih. Si agonis ini main karakternya. Nah, kalau antagonis, ya antagonis tuh kayak apa ya? Mendingan lo nggak usah ada deh, mendingan lo diem aja deh gitu. Itu kalau antagonis. Nah, kalau sinergis, dia ini best friend-nya si agonis. Kan kalau misalnya kayak main karakter itu biasanya akhirnya dia punya best friend kan, berdua atau bertiga. Biasanya sih berdua gitu. Nah, ini adalah sinergis. Dia best friend-nya agonis, dia ngebantu. Dan ada juga fiksator gitu. Nah, fiksator ini menahan origo. Sekarang kita coba ya. Tadi kan ini biceps brachii. Origonya itu kan skapula ya. Terus abis itu yang nahan skapula siapa? Nah, itu namanya fiksator. Dia yang nahan si skapula. Siapakah dia? Kita lihat ya. Sekarang kita coba. Nah, ini dia. Jadi, ketika kita fleksi, biceps brachii ini kontraksi. Apa ya? Naik gitu. Naik. Set gitu. Coba kalian rasain. Aku sih nggak tahu ya rasanya apa. Mungkin yang punya ototnya besar bisa dirasain. Jadi ketika kita fleksi, si biceps brachii ini dia kontraksi. Nah, siapa yang ngebantu biceps brachii? Yang pertama ada brachioradialis ya. Brachioradialis. Jadi dia itu otot yang menempel pada radia. Brachioradialis, dia sinergis yang ngebantu si biceps brachii ini kontraksi. Oke, di sini. Kemudian ada lagi yang ngebantu. Siapa? Yang kita potong dua. Nggak potong dua ya. Coba kita lihat dari bawah. Di sini nih, ada otot yang nyempil di sini. Ini siapa? Ini namanya brachialis. Dia sinergis juga ya. Dia ngebantu juga. Oke? Oke, jadi di sini ada dua sinergis ya. Ada brachioradialis di sini dan ada brachialis. Di bawahnya biceps brachii. Oke? Di bawah di sini. Oke. Nah, siapa fiksatornya? Fiksatornya itu yang menahan skapula. Ya, yang menahan skapula siapa? Ada yang namanya rhomboideus. Apa tuh rhomboideus? Jadi rhomboid itu maksudnya adalah jajar genjang. Ya, kita lihat ya. Nih, gini. Dia nahan skapula nih.
Dia bentuknya jajar genjang, makanya namanya rhomboideus gitu ya. Kita ulang ya. Jadi kalau misalnya kita ngefleksiin lengan kita, si biceps brachii ini jadi agonis, dia yang kontraksi. Nah, yang lain ngebantuin. Siapa aja? Ada brachioradialis, ada juga brachialis. Nah, yang menahan si skapula di tempat nih siapa? Biar jadi origonya. Ada di belakang, namanya rhomboideus. Kenapa namanya rhomboideus? Karena bentuknya jajar genjang gini. Oke. Oke ya. So far nggak ada yang mau bertanya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian otot. Di sini kita harus fokus. Oke, di sini kita harus fokus. Jadi di sini ada yang namanya filamen. Nah, nanti filamen-filamen ini ada yang namanya aktin dan namanya miosin. Sekarang kita lupain dulu aktin miosin itu, kita lihat dulu. Pokoknya ini namanya filamen. Kalau filamen ini ditumpuk jadi satu, ya, terus mereka semua ini kalau udah ketumpuk, udah dikumpulin jadi satu gitu. Ini namanya adalah miofibril. Oke. Jadi filamen dikumpulin jadi satu, namanya miofibril. Kemudian si miofibril itu nanti dia dikumpulin lagi nih jadi satu. Gitu. Nah, habis si miofibril dikumpulin jadi satu, dia itu nanti dilapisi sama yang namanya sarkolema. Ya. Dan di sini ada nukleusnya. Kalian lihat nggak sih warna-warna ungu ini? Nah, ini adalah nukleus ya, guys. Ini warna ungu. Nah, ini itu disebut muscle fibers. Ya, semua ini, satu bulatan ini yang udah dilapisin sama sarkolema itu namanya muscle fibers. Nah, dia itu ditumpuk lagi jadi satu, dikumpulin lagi jadi satu. Nah, ini kalian lihat ya di sini nih. Mana pen? Ini yang warna ungu ini. Ini itu adalah nukleus ya. Nukleus itu inti sel. Nah, ini nukleus ya. Nah, habis itu mereka itu di tengah-tengahnya itu ada yang namanya endomysium. Dia itu jaringan ikat. Nah, di tengah-tengahnya ada jaringan ikat endomysium. Ingat aja, endo di dalam gitu ya. Kemudian dia dilapisi lagi. Si semua ini nih dilapisi lagi sama apa? Perimysium. Nih ya, dia dilapisi sama yang namanya perimysium. Semua ini dinamakan vesicle. Oke, ini namanya vesicle. Dan di vesicle ini dia itu disalurkan sama blood vessels atau aliran darah, kemudian ada nerve atau saraf ya, akson ya. Ada sarafnya di sini. Jadi kalau misalnya ditanya di mana biasanya terdapat saraf dan blood vessels pada otot itu ada di vesicle. Oke? Kemudian nanti dia dikumpulin lagi jadi satu, semua dikumpulin lagi jadi satu, namanya adalah otot muscle. Ya, ini udah jadi muscle. Dan dia ini dilapisi sama yang namanya epimysium. Oke. Dan tendon itu yang mana? Tendon itu yang ini, pelekatannya antara tulang dan mereka ini. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini kalau misalnya kalian mau lebih singkatnya lagi, kayak gini ya. Nah, sebenarnya ada yang namanya sarkomer. Dia itu yang membuat otot kita itu kontraksi atau relaksasi. Nah, sarkomer kalau misalnya dikumpulin namanya adalah miofibril. Oke. Nah, mungkin ini kalian nggak perlu tahu sekarang, tapi aku mau ngasih tahu ke kalian, ini perbedaan antara tendon dan otot jantung. Nih ya. Jadi di otot jantung itu ada yang namanya intercalated disc atau diskus intercalaris. Dia itu biasanya dipanggil sebagai pembatas. Kenapa? Kita lihat. Oke, ini tendon. Ini rapih banget. Lihat ya, ini kayak rapih banget. Kayaknya tuh alot banget gitu ya kelihatannya ya. Tapi kalau diskus intercalaris, lihat dia ada kalau otot jantung dia ada diskus intercalarisnya tuh. Yang strip-strip. Ini kelihatannya kayak pohon bambu.
Ya nggak sih? Kayak pohon bambu gitu. Kayak kita lihat, kita zoom ya. Nah, ini si tendon ini nggak ada garis-garis pemisahnya. Nggak ada sama sekali. Dia lurus, lempeng, aja lempeng. Sedangkan kalau otot jantung ada diskus interkalaris, garis-garisnya. Nih, ini ya. Gitu. Oke, ini nice to know aja, nggak perlu kalian ituin banget. Dan aku udah kasih linknya kalau misalnya kalian mau lihat-lihat. Lanjut, nih, sarkomer intinya. Oke, ini agak bingung, jadi kalian harus fokus ya. Oke, jadi sarkomer itu terdiri dari ada thick filamen dan ada thin filamen. Thick filamen ini yang warna pink. Kelihatan ya, thick, tebal. Dia tebal. Dia tebal banget nih. Sedangkan kalau yang thin filamen, dia tipis. Tipis kayak gini. Gitu ya. Oke. Apa sih thick dan thin filamen ini? Oke. Thick filamen yang warna pink, yang tebal ini, namanya adalah miosin. Miosin. Kemudian yang thin filamen, yang tipis ini, namanya adalah aktin. Ya. Jadi, thin filamen namanya aktin, thick filamen namanya miosin. Oke. Nah, si miosin ini kalian lihat ya, dia kayak ada sisir-sisirnya gitu di sini. Nah, ini itu apa? Kayak kaki-kakinya gitulah. Dan tapi kalau misalnya kita bilang ini sih kepala ya. Dia ada kepala-kepalanya gitu yang nonjol-nonjol ya, yang kayak gini-gini. Dia itu fungsinya nanti untuk menarik aktin. Jadi bisa kebayang ya kalau misalnya ini contoh lihat kamera aku ya. Ini aktin, terus kemudian ini si miosinnya. Nah, ini si miosin nih. Aduh, gimana ya? Ini aktin pokoknya. Nah, ini si miosin. Nah, nanti kepalanya si miosin itu kayak narik-narik aktinnya. Nanti si aktinnya makin kayak gini, gini gitu ya. Nah, jadi si miosin itu narik si aktin, set, set. Biar apa? Nanti fungsinya adalah untuk kontraksi. Oke, jadi kontraksi akan terjadi kalau si miosin ini narik si aktin. Gitu ya. Dia ketarik, tarik kayak gini. Biar nanti si aktinnya ke sini gitu. Gitu ya, biar ketemu si aktinnya satu sama lain. Nah, terus ada yang namanya tropomiosin dan troponin. Mereka ini bareng. Fungsinya apa? Mereka ini sama-sama protein regulator dan mereka ini ada pada aktin. Ya, mereka ini ada pada aktin, si troponin dan tropomiosin ini. Bedanya adalah kalau tropomiosin itu dia menutupi miosin binding site gitu. Tapi kalau troponin dia itu mengikat ion kalsium, gitu ya. Oke. Jadi ini dua, kalian mungkin nggak bisa bayangin sekarang, tapi setelah ini aku bakal kasih lihat ya. Oke. Nah, ini kita lihat bagian-bagiannya. Di sini ada bagian yang biru doang, ada bagian yang pink doang, ada bagian yang campuran. Nah, kalau bagian yang biru doang, ini namanya adalah I-band. I-band, I, huruf I. Ya, dia isinya adalah thin filamen doang atau aktin. Ya. Kemudian, kalau yang merah doang atau yang miosin doang, itu namanya H zone atau zona H. Ya. Kemudian ini ada yang dua-duanya. Ini namanya AI zone, AI zone. Ini dua-duanya. Ada si aktin ada si miosin juga ada. Oke, kita ulang ya. Jadi kalau thick filamen itu miosin, dia fungsinya menarik aktin dan dia itu H zone. Sedangkan kalau thin filamen itu adalah aktin, dia nanti ditarik oleh miosin yang ini ya, dia itu adalah I-band. Sedangkan keduanya, yang ada bagian dua-duanya dinamakan sebagai AI zone. Oke, I zone. Kemudian si aktin ini punya dua protein regulator, yaitu troponin dan tropomiosin. Kalau si troponin fungsinya mengikat ion kalsium, sedangkan kalau tropomiosin sebagai menutupi miosin binding site. Ya, kita lihat ya. Nah, ini mekanismenya. Oke, kita lihat satu-satu. Dari yang sini dulu.
Jadi ceritanya ini tik filamen atau miosin. Kemudian ini yang kecil-kecil nih, yang di atasnya ini adalah si aktin, ya. Sekarang kita zoom bagian ini. Bagian ini kita zoom ya. Set. Nah, jadi ceritanya kalau misalnya ada ATP yang ini kepala miosin ya. Aku tadi udah kasih tahu kan, yang kaki-kaki itu yang kayak gini-gini gitu, itu namanya adalah miosin head atau kepala si miosin. Jadi kalau misalnya ada energi atau energi dalam bentuk ATP, FYI, ATP itu artinya adalah adenosin trifosfat ya. Nah, kalau misalnya si miosin ini ketempelan si ATP, nanti si ATP ini bakal berubah jadi ADP dan 1-fosfat ya. Karena tadi kan ATP itu adenosin trifosfat. Tapi nanti kalau udah kepecah dia jadi adenosin difosfat. Jadi dari tri ke difosfat. Terus ada 1-fosfat nempel lagi dan dia itu kayak langsung tegak gitu loh. Jadi kayak langsung wah gitu. Jadi awalnya dia lemas dia jadi wah gitu. Ada energi gitu. Jadi dia nanti habis itu nempel ke si myosin binding site ini yang kayak bulat-bulat ini namanya adalah myosin binding site. Ini si aktin ya, ini myosin ya, jangan kebalik. Nah, nanti si kepala myosin ini nempel sama myosin binding site di aktin. Nah, ini namanya adalah cross bridge. Oke. Kalau udah nempel, nanti si ADP dan 1-fosfat ini dia bakal lepas lagi, bikin si myosin lemas lagi. Kalau aku ingatnya gitu ya, bikin si myosin lepas lagi, akhirnya apa? Akhirnya si myosin ngegeser si aktin. Jadi tadinya udah tegak gini, tapi karena ADP-nya lepas, jadinya dia lemas gerak gitu. Oke? Jadi kayak cuma ngegeser-geser doang gitu. Nah, ini kayak gitu ya prosesnya. Oke? Jadi si ATP nempel sama myosin head atau kepala myosin, kemudian ATP berubah menjadi ADP dan 1-fosfat, bikin kepala myosinnya itu tegak, kemudian nanti dia akan menempel pada myosin binding site, membentuk cross bridge, kemudian si ADP dan 1P ini lepas, dan nanti si myosin head-nya itu menggerakkan si aktin, gitu ya. Nah ini dia, ya Allah dari tadi. Jadi ujung myosin nempel menggerakkan aktin dengan cross bridge dan dibantu oleh kalsium serta ATP pada binding site, gitu ya. Jadi di sini kita butuh kalsium, gitu. Nah, ini ya kita lihat ya. Jadi kalau misalnya pas kontraksi, lihat nih. Kalau misalnya pas kontraksi yang bawah, si myosin kan menarik aktin. Nah, jadinya siapa namanya? Jadinya si aktinnya ini sama-sama nempel, bukan nempel ya, mendekat gitu. Nah, jadinya si pita I-nya ini di sini pendek dan zona H-nya hilang. Tadi zona H yang myosin doang, ini hilang ya. Jadi tipis banget, kayak tinggal dikit banget. Sedangkan pas relaksasi, nih ya lihat, pas relaksasi kan myosinnya melepas aktin. Nah, si pita I ini yang isinya aktin, itu jadi memanjang lagi. Ini tadinya nih tipis banget, hampir nggak ada. Tapi di sini dia memanjang lagi ya. Kemudian zona H-nya juga muncul. Terus abis itu binding site di sini ditutupi oleh troponin dan tropomyosin. Nggak kelihatan ya di sini. Tapi pokoknya ketika relaksasi, si binding site-nya itu yang ini ditutupin sama protein, troponin, dan tropomyosin. Iya, bulat-bulat ini ditutupin. Biar nggak nempel lagi. Gitu. Nah ini kalau misalnya kalian mau lihat skemanya. Kayak cuma gitu. Gitu. Jadi dia kayak lepas, gabung. Gitu. Kita lanjut ke, nah, di sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin, atau mau diulang nggak apa-apa. Oke, aku sambil lanjut ya. Oke, kita lanjut ke fase anaerob dan fase aerob. Jadi ada 2 fase. Otot itu gerakannya ada 2 fase. Bukan gerakan ya, tapi dia ada di 2 fase. Ada fase anaerob yang tidak membutuhkan oksigen, dan ada fase aerob yang membutuhkan oksigen. Oke. Jadi kalau misalnya dilogikain, kalau fase anaerob itu bisa dibilang dia itu pas lagi buang-buang energi.
habisin bensin. Sedangkan kalau fase aerob, dia itu pas lagi isi bensin, dia butuh oksigen gitu. Jadi ketika fase anaerob, dia lagi buang energi, kalau fase aerob lagi isi energi ya. Nah, fase anaerob yang tidak membutuhkan oksigen, ini biasanya ketika kita mau buang energinya. Jadi ini tadi ya, ATP, adenosin trifosfat, itu dia nanti pecah jadi ADP dan P. Nah, dia menghasilkan energi. Terus ADP-nya ini pecah lagi jadi apa? AMP, terus jadi P sama energi. Nah, terus ada kreatinofosfat, jadi dia pecah jadi kreatin, fosfat, dan energi. Cara ngafalinnya gimana? Jadi pertama, si ATP itu namanya kan adenosin trifosfat. Trifosfat, ada 3 fosfat. Dia pecah, jadi apa? Jadi ADP, adenosin difosfat. Jadi dari 3 ke 2. Kok bisa? Karena satu fosfat ini hilang, dia keluar juga. Jadi satu fosfat ini ada lagi gitu. Jadi pas kan 1 tambah 2, 3 gitu. Tapi dia sambil ngeluarin energi juga. Kemudian ADP ini dia pecah lagi. Jadi apa? Adenosin difosfat, dia jadi adenosin monofosfat. Satunya lagi kemana? Ini, satu fosfatnya. Oke, pecah lagi sama energi. Sedangkan kalau kreatinofosfat ya jelas ya, kreatin dan fosfat. Ya. Pokoknya intinya adalah mereka satu persatu kehilangan satu P, kehilangan satu fosfat ya. Ini kalian highlight mungkin. Ini biar kalian ngafalnya nggak terlalu kayak ATP jadi ADP, P, energi gitu, nggak usah. Yang penting kalian paham, jadi harus dipahami juga. Sedangkan kalau fase aerob itu dia isi bensin. Jadi ketika ATP habis akan ada proses penguraian glukosa. Nah itu nanti awalnya tuh glikogen, dia jadi laktasidogen, terus glukosa jadi asam laktat. Ini agak susah emang, ini harus dihafalin kayaknya. Nanti si glukosa ini dioksidasi, dan dia nanti menghasilkan CO2, H2O, dan ATP. Gitu. Nah, ini dia, fun fact. Kenapa sih kita bisa kecapean, pegel, sakit-sakit badannya kalau misalnya habis lari-lari atau habis belajar, mungkin kebanyakan ini, kebanyakan itu kenapa? Jadi kalau misal otot itu terus-terusan berkontraksi, dia itu akan mengalami fatigue atau kelelahan, yang itu disebabkan oleh penimbunan asam laktat. Nih kan dia nanti menghasilkan asam laktat ya kalau pas ini. Nah, itu karena penimbunan asam laktat. Kemudian kekurangan glukosa dalam sel otot. Ya kan dia butuh glukosa karena untuk isi bensin, sedangkan glukosanya kurang dalam sel otot gitu. Terus mungkin ada yang emang dari sananya ada gangguan kardiovaskular dan respirasi. Makanya suplai oksigennya berkurang. Padahal fase aerob itu pas lagi isi bensin, pas kita lagi butuh oksigen gitu. Tapi karena gangguan kardiovaskular, jadinya darahnya yang bawa oksigen kurang mungkin, terus respirasinya juga kurang, makanya dia suplai oksigennya berkurang juga gitu. Ini perbedaan fase anaerob dan fase aerob gitu. Oke, kita latihan soal dulu karena nggak ada yang tanya, bisa dijawab lewat chat ya. Oke. Nomor 1. Jihan sedang menari lagu boyband Korea kesukaannya, yaitu NCT 127. Nah, siapa nih yang suka nih? Kemudian ia menekuk lengannya. Saat lengan Jihan ditekuk, hal apa yang terjadi pada otot bisep? Apa nih? Ayo, dijawab lewat chat. Ada kepala miosin menarik aktin, pita A memendek. Kemudian, dan otot berkontraksi. Kepala miosin menarik aktin, zona H menghilang, dan otot berkontraksi. Ayo, troponin berikatan dengan ion kalsium, aktin menarik miosin, otot berkontraksi. Ayo, coba fokus-fokus. Kepala miosin, oke, pada jawab A ya. Ada yang mau jawab yang lain? Mungkin B atau C atau D. Oke, ini udah mulai ada yang jawab B. B sih, B mungkin. Ada yang direct message juga. B, oke. Langsung aja ya, kita bahas.
Yap, betul. Jawabannya adalah B. Kenapa kok gitu? Jadi, seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Nih, jadi saat kontraksi, itu si zona H-nya yang hilang. Karena apa? Si miosinnya itu menarik si aktin ya. Ini miosin, dia nempel, dia narik aktin, ngedempet. Nah, si zona H ini yang tadinya ada, jadi menghilang. Gitu ya guys, yang masih bingung. Oke. Iya benar, karena kan zona H memendek, benar ya. Kita lanjut ke nomor 2. Pada waktu otot berkontraksi, terjadi peristiwa kimia yang membebaskan energi dengan persamaan reaksi, jeng-jeng. Ayo, ini saat otot berkontraksi. Berarti pas ngabisin bensin atau isi bensin. Ada A, glukosa plus oksigen, jadi CO2 plus H2O, dan energi. Ada ADP, asam fosfat, ATP, energi. ATP plus O2, ADP, fosfat, energi. ATP, ADP, energi. Oke, udah pada jawab. Ayo, yang lain mungkin. Oke, ada yang direct message juga. D, D, D. Oke. Oke, oke, oke. Asik banget. Oke deh. Oke, bener ya guys. Jawabannya adalah D, bener ya. Jadi kalau pas habisin bensin, si ATP ini nanti dia bakal pecah jadi ADP dan menghasilkan energi gitu ya. Lanjut ke yang 3. Gerakan membengkokkan lengan terjadi bila apa nih? Gampang nih. Itu aja mulu soalnya. Otot tricep dan bicep berkontraksi, otot tricep dan bicep berekstensi, otot bicep berelaksasi dan tricep berekstensi, otot bicep berelaksasi dan tricep berkontraksi, otot bicep berkontraksi dan tricep berelaksasi. Apa nih? Oke, oke. Oke, oh, rame-rame. Oke deh, karena teman-teman kayaknya udah pada fix, jadi jawabannya benar yang E. Jadi otot bicep ini dia berkontraksi, sedangkan yang bawah tricep dia relaksasi. Kalau kebalikannya, namanya ekstensi, itu tricep yang relaksasi. Coba ya kalian cobain sekarang, pegang bawah tricep, terus kalian giniin. Pasti yang bawah kayak langsung tegang gitu. Oke, sedangkan kalau diginiin lagi, yang bawah kayak santuy gitu, biasa aja gitu. Oke, oke deh. Kita lanjut ya ke subbab selanjutnya, gangguan sistem gerak. Oh iya guys, aku mau ngasih tahu fun fact dulu ke kalian. Mau ngasih tahu sesuatu. Ini nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Ya, aku cuma mau ngasih tahu aja. Oke, lihat ya. Kalian pernah nggak salah tidur? Salah tidur. Jadi kayak bangun-bangun tuh, aduh sakit banget, nggak kuat gitu. Itu kenapa? Jadi di sini ada otot di leher. Oh, sekarang ngalamin. Oh, pernah. Oke, jadi otot di leher itu ada yang gede banget nih. Ini apa nih? Panjang banget. Namanya adalah sternocleidomastoideus. Oke. M. sternocleidomastoideus. Dia ini ototnya gede banget. Dan ketika kita nengok, itu otot ini bakal kontraksi terus. Nih, coba kalian rasain, dia kontraksikan. Nah, ketika dia kontraksi terus-menerus, dan kalian nggak pindah posisi, nggak biarin otot itu relaksasi, dia bakal jadi tegang banget gitu. Dia bakal tegang terus, dia bakal terbiasa untuk tegang terus. Makanya pas bangun, kalian cobain posisi lain, itu nggak kuat mau ngapa-ngapain, sakit banget. Nah, itu karena itu. Makanya kalau misalnya pas tidur, coba kalau sadar pindah-pindah posisi ya guys, karena kalau enggak ini otot yang namanya sternocleidomastoideusnya ini bakal tegang terus nanti sakit gitu ya. Ini kalau misalnya otot tegang itu kayaknya jangan dipijit tapi dikasih salon pas aja, dipanasin aja. Karena aku kurang tahu tapi kalau pas aku olahraga tuh dikasih taunya itu aja, jangan dipijit. Nanti malah tambah tegang. Jadi dikasih salon pas atau minyak-minyakan aja. Oke. Ini nice to know aja, tapi kalian harus tahu ya at least apa yang terjadi sama tubuh kalian. Oke. Kita lanjutin ke gangguan sistem gerak. Ya. Pertama, jadi ada 3 gangguan sistem gerak.
secara fisiologis. Ini yang pertama kita lihat secara fisiologis. Maksudnya adalah dia terjadi karena apa sih biokimia? Karena ada perubahan fisiologis di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kayak patah tulang itu bukan fisiologis ya, itu dari luar. Jadi ada yang matahin kan, kita ketabrak sesuatu terus abis itu tulang kita patah, itu kan dari luar kan penyebabnya. Kalau fisiologis ini penyebabnya dari dalam. Nih ya, pertama ada rakitis. Rakitis itu karena kurang vitamin D. Nah, sehingga osifikasinya itu terhambat. Osifikasi itu pembuatan tulang ya. Nanti kakinya berbentuk X dan O. Kalau microcephalus itu tengkoraknya berukuran kecil karena kekurangan zat kapur. Kalau osteoporosis ini sering kita temuin ya, karena pengaruh hormon kelamin. Jadi penurunan massa tulang itu kita tuh nanti mau nggak mau itu kayaknya bakal osteoporosis ya, karena ada hormon kelamin kita tuh turun. Nah, akhirnya penurunan massa tulang. Kemudian ada nekrosis atau rusaknya periosteum tulang, nanti akhirnya akan menyebabkan kematian tulang. Kemudian ada TBC tulang yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis di tulang. Kita lihat gambarnya biar makin paham. Nah, ini rakitis ya. Ada yang bentuk X, ada yang bentuk O. Ini O-nya ada yang di sini, X-nya ada yang O-nya ada yang di sini ya. Beda-beda. Ini karena kurangnya vitamin D. Harusnya kayak gini ya. Tapi dia malah bengkok gitu. Kemudian ada microcephalus karena kekurangan zat kapur. Nih ya, tengkoraknya jadi kecil. Kepalanya jadi kecil banget gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini osteoporosis karena pengaruh hormon kelamin. Karena kurang, jadinya si ototnya itu keropos. Ya. Ini otot normal kita. Kemudian nanti dia keropos dalamnya ya. Dalamnya nih yang keropos. Nanti lama-lama dia kayak banyak banget sela-selanya gitu. Jadi nggak kuat. Kemudian ada nekrosis. Nah, ini ya. Ini nih, kayak ada perbedaannya nggak sih? Ini nih, lihat. Ada atasnya itu kayak kolaps gitu, kayak meleduk, bengkak mungkin ya. Bahasanya, susah bahasanya. Tapi dia kayak kolaps gitu. Kemudian ada TBC tulang yang disebabkan oleh bakteri TBC di tulang. Jadi tulang ini kalau ini tulang belakang ya. Ini ada bakteri-bakterinya. Kemudian ada kelainan pada rangka. Nah, ini lebih gampang lagi kita ngafalinnya ya. Fraktura itu patah tulang. Nah, ini yang sulit. Ada fraktura yang sederhana, ada yang fraktura kompleks, ada yang sebagian. Kalau sederhana itu dia tertutup, dia nggak merobek otot gitu. Sedangkan kalau fraktura kompleks, dia itu terbuka dan merobek otot. Oke, dia terbuka dan merobek otot. Kalau sebagian atau green stick, kalau sebagian atau green stick, dia tidak membagi tulang menjadi dua. Jadi dia kayak cuma retak, tapi sampai pinggir, tapi nggak membagi dua. Nanti kita lihat fotonya. Aku juga bingung. Nah, bedanya green stick sama fisura tuh apa? Jadi kalau fraktura itu, kamu bisa bayangin dia itu kayak kebagi dua, tapi belum sampai putus gitu, kayak cuma tek gitu doang. Tapi kalau si fisura ya retak, jadi dia di tengah-tengah gitu. Kemudian ada dislokasi atau geser, dislokasi, tidak, lokasi. Jadi dia pergeseran lokasi sendi karena ligamennya robek. Oke, nanti kita lihat fotonya. Kemudian ada ankylosis atau sendinya nggak dapat bergerak, seolah-olah kayak tulangnya tuh nyatu, jadi nggak ada sendinya seolah-olah gitu. Kemudian ada artritis yang banyak sekali ininya, yang bisa kalian cari sendiri, tapi yang banyak itu artritis rheumatoid kalau aku cari di Google. Kemudian ada kelainan ruas tulang. Nah, ini skoliosis, lordosis, dan kifosis. Kalau ini gampangnya adalah kalau skoliosis itu S ya, S, kalau lordosis itu ke depan, kifosis itu ke belakang. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi bedanya fraktura, patah tulang, dan retak tulang. Ini fraktura yang green stick nih, lihat. Dia udah potek gitu, tapi nggak jadi gitu. Kayak nggak kebelah dua, kayak tapi bohong gitu. Tapi kalau fisura, dia itu cuma retak doang di tulangnya. Kayak retak gitu. Nggak cuma sih, tapi pokoknya dia retak gitu.
Kalau si green stick udah patah, tapi nggak patah semua, nggak seluruhnya patah. Kemudian ini dislokasi ligamentum robek. Jadi ini ya ligamentum di sini ya. Terus abis itu ada gerakan, aduh ini agak ngilu ya. Ada kayak dorongan dari sini, set gitu. Contoh ditendang gitu kan. Nah nanti ligamen yang ini yang harus nempel di sini, yang ini nih, yang ini dan yang ini nanti tuh robek, putus tok gitu. Jadi pas nih ya ditonjok dari sini, set gitu. Nah nanti dia bakal dislokasi, robek ligamennya yang di sini gitu ya. Agak ngilu. Makanya kalau misalnya berantem sama teman-teman, kalau misalnya bercanda sama teman-teman, jangan terlalu kasar karena ini serem ya. Kemudian ada ankylosis, yaitu tulang yang kayak menyatu gitu. Nah ini ya, ini type 1, ini type 2, terus ini kayak type 3, kayak udah nyatu gitu. Seret gitu, udah nempel. Jadi dia nggak bisa gerak. Ini di mandibula ya? Ini di sini kayaknya. Apa aku salah? Kayaknya di sini deh. Kemudian ada artritis. Gini ya, ini rheumatoid arthritis tuh karena sistem imunnya nyerang diri dia sendiri gitu. Kemudian ada lagi nih kelainan ruas tulang belakang. Ada skoliosis S bentuknya, kemudian ada kyphosis atau nunduk gitu, bungkuk. Kemudian ada lordosis yang terlalu tegak. Tegaknya ke belakang ya. Ini teman-teman langsung benerin sikap duduk mungkin. Oke, lanjut. Ini kelainan pada otot. Ada atrofi dan hipertrofi. Kita bagi dua-dua ya. Atrofi dan hipertrofi. Kalau hipertrofi dia itu adalah terlalu besar. Hypertrofi. Terlalu besar, hyper. Kalau atrofi terlalu kecil sampai nggak bisa berkontraksi lagi. Oke, jadi atrofi terlalu kecil ototnya, hipertrofi terlalu besar ototnya. Kemudian ada kram atau kejang otot. Nah ini tadi yang leher sternocleidomastoideus itu kejang otot ya, karena dia terus-menerus. Kemudian ada miastenia gravis atau otot berangsur-angsung melemah hingga lumpuh. Kemudian ada tetanus, itu kejang otot yang disebabkan oleh racun yang dihasilkan Clostridium tetani. Ya, ini catat tetanus, Clostridium tetani. Kemudian ada hernia abdominalis, yaitu otot dinding perut robek. Ini kita lihat deh gambar-gambarnya. Ini atrofi ya. Ini normal muscle yang mungkin kayak nggak pernah olahraga mungkin. Tapi ini normal muscle. Kemudian karena dia jarang dipakai atau nggak terlatih, dia nanti jadi atrofi gitu. Atau karena sebab-sebab fisiologis lain yang mungkin aku belum pelajarin. Ini nanti dia jadi atrofi, mengecil. Ini before after. Kemudian ada ini normal ototnya, tapi yang ini adalah hipertrofi. Besar gitu ototnya. Oke, next. Nah, ini ya, miastenia gravis. Ini normal. Ini kalau miastenia gravis ya. Jadi kelihatan ini agak kayak apa sih, lemes gitu mukanya. Apa sih kayak nggak gitu. Ya, ini miastenia gravis. Kemudian ini ada hernia abdominalis ya, guys. Jadi karena kita ada lapisan pelindung perut kita, ya. Nah, ini robek. Ini otot ya, lapisan pelindungnya itu otot. Ini robek, akhirnya si ususnya ini keluar. Jadi kayak apa ya? Kayak bodong, tapi bukan bodong ya, guys. Ini usus. Oke? Nih, ini peritoneum, yaitu lapisan pelindung dalam perut kita. Dan ini abdominal wall atau dinding perut. Ini lemak kita, ini tulang. Dan ini ada tulang, kulit. Terus ini ada umbilikus. Nah, dia ini robek, akhirnya si ususnya ini keluar gitu. Oke, kita soal lagi karena nggak ada yang ditanya. Seseorang mengalami penurunan massa otot akibat tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Istilah yang tepat untuk kelainan kondisi tersebut adalah hiperplasia, presbiopsi, atrofi, hipotrofi, atau hipertrofi. Ini gampang ya, guys. Oke, rame-rame. Oke deh, oke.
Alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah atrofi. Yeay. Nice. Kita lanjut ke teknologi sistem gerak. Oke, ini sebenarnya the easiest part. Oke. Jadi untuk penyembuhan patah tulang kita menggunakan 3 cara ya. Ada gips. Gips itu pemasangan bahan kapur di sekitar tulang patah untuk menyangga tulang sampai sembuh. Nah, ini ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat atau pernah ngalamin, dia nanti motongnya pakai bor, kayak bukan bor, tapi sih kayak zer gitu. Jadi nanti pas lepas itu kayak banyak kapur-kapurnya gitu yang terseser-seser gitu. Nah, ini ya gips. Terus ada pembidaian, yaitu penempatan benda keras di sekeliling tulang yang patah agar tulangnya itu tidak bergerak kayak gini. Kemudian ada pembedahan internal. Jadi kayak kalau mungkin biar ya pokoknya kayak penyangga gitu tapi di dalam sini. Melihatnya agak sakit ya. Nah, itu ya, ada 3, gips, pembidaian, dan pembedahan internal. Kalau gips itu pakai kapur, kalau pembidaian pakai bahan yang keras, kalau pembedahan internal ya makainya di dalam. Kemudian ada penyembuhan kanker dan tumor tulang. Jadi itu pakai kemoterapi dan radioterapi. Nah, FYI, dulu aku ngiranya itu kalau kemoterapi itu adalah kayak yang masuk ke dalam alat terus dipakein radiasi apa-apa gitu-gitu kan. Tapi ternyata enggak. Kemoterapi ini dia itu pakai cairan larutan gitu yang dia dimasukin ke dalam tubuh kita gitu. Sedangkan baru radioterapi yang pakai sinar radioaktif kayak gini ya. Jadi ini kemoterapi, ini radioterapi. Kemudian yang lainnya. Jadi ada penggantian sendi ya. Ini ya, mengganti sendi yang rusak dengan logam ya. Ini kayak di bengkel gitu. Kemudian ada transplantasi sumsum, ada tangan bionik nih. Tangan bionik kayak ini siapa? Baki ya. Kayak Baki ini pakai tangan bionik. Kemudian ada kursi roda dan ada viskosuplementasi, yaitu penyuntikan asam hyaluronat ke celah sendi. Ini ya, viskosuplementasi. Untuk nyuntikin asam hyaluronat ke celah sendi. Oke, kayaknya ini udah. Ada pertanyaan? Aku kirimin link absennya lagi biar kalian nggak lupa absen ya. Oke, ini jangan lupa absen. Oke, di sini apakah iya kayak skincare asam hyaluronat, hyaluronic acid. Iya benar-benar ya, hyaluronic acid ya. Oke. Ada yang mau bertanya bisa lewat chat. Kalau misalnya nggak ada, kita... Oh ya, ini ada... Kalau kalian mau lihat foto-fotonya, itu bisa banget cek ini, website-website ini. Kemudian ada buku juga yang aku udah ngambil dari Campbell 12th edition, sama Principle of Anatomy Physiology dari Tortora. Oh, itu tadi bengkok ke dalam tuh maksudnya kayak gini gitu. Kalau kayak gini tadi berarti dia yang ini dong. Dia karena kekurangan vitamin D. Ini ya, nah iya. Ini karena kekurangan vitamin D. Bukan Kak, masuk ke dalam, bengkok ke dalam. Tadi sarkomer letaknya, aku kurang paham ya kalau itu, karena aku belum jadi dokter juga, mohon maaf banget. Tapi mungkin dislokasi kali, iya kali. Kak izin bertanya, tadi sarkomer letaknya di mana ya? Oh, nih sarkomer. Ini aku kalau nggak salah ingat dia itu letaknya di sarkoplasmik retikulum kayaknya ya. Aku lupa ingat juga, tapi dia itu kumpulan sarkomer itu disebut myofibril. Jadi kayaknya ini nih sarkomer nih, gitu. Dia ada di dalam sini, gitu. Ini nih kalau misalnya kalian aduh,
Nanti ada soalnya kalau nggak salah, ntar aku kasih ke grup Telegram, nanti aku kasih ya soalnya kayak sarkomer itu letaknya di mana. Mekanisme kerja otot muncul di UTBK nggak, Kak? Aku kan bukan panitia UTBK-nya. Jadi aku kurang tahu, tapi dia ini kayak yang keluar-keluar tuh kayak cuma ini aja sih paling. Kayak kalau misalnya kecapean tuh karena apa? Karena asam laktat ngumpul gitu. Atau kalau misalnya kontraksi nanti apa rumusnya gitu, ATP, ADP gitu-gitu. Kayak palingan gitu-gitu sih menurut aku ya, karena barusan aku nemu soal-soalnya juga kayak di buku Wangsit. Aku kan tahun lalu BTA, aku ngambil dari buku BTA kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya keluar mungkin. Oke. Ada lagi mungkin yang mau nanya, kalau enggak ini jadi sebenarnya bisa dibilang yang barusan aku bilang itu nggak cuma kelainan doang ya, tapi kayak eh, hipertrofi itu juga ada faktor-faktor lainnya. Kayak contoh, ini sepengetahuan aku kalau misalnya kalian latihan nge-gym, terus habis itu kayak biasanya orang-orang itu istirahat, ini aku stop share dulu ya. Biasanya kalian, salah, maksudnya stop